Jadi kalau kita bergantung kepada Tuhan, itu bukan sekedar karena kita akan menghadapi krisis ekonomi, virus, pandemi, tapi karena kita memang tidak bisa hidup tanpa Tuhan menjawab masalah kekekalan nanti. Sebab kalau irama hidup kita sekarang sudah irama hidup yang merasa bisa hidup tanpa Tuhan, itu bahaya. Kita tidak punya keterikatan dengan Tuhan. Kehausan jiwa kita tidak terpenuhi oleh Tuhan. Selera jiwa kita dipenuhi oleh dunia. Dan itu membuat seseorang menjadi mempelai dunia. Ingat doa Bapa kami, berikan kami makanan kami secukupnya hari ini. Supaya hari ini aku mengucapkan kalimat itu, besok aku datang lagi dan beri makanan pada hari ini. Ketergantungan terus menerus yang membangun selera jiwa. Kehausan akan Allah yang dipenuhi sampai saudara bisa mengerti bahwa ada kehausan di dalam jiwa kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Yang itu mestinya ditemukan. Jadi kalau mengandalkan Tuhan hanya karena masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, kehausan jiwamu belum terjawab. Engkau tidak memiliki keterikatan dengan Tuhan. Dan itu bahaya sekali, saudara. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa menjawab keselamatan kekal kita. Bahkan sekalipun di masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, Tuhan tidak menolong, tidak apa-apa. Asal kita tidak terlepas dari ikatan dan pelukan Tuhan. Supaya saudara mengerti apa yang saya katakan ini berharga. Dan pasti luar biasa. Kalau hanya khotbah andalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, dipermalukan atau binasa. Ya itu sudah dari zaman tahun kapan juga saya khotbah begitu, saudara. Tapi hari ini kita belajar bahwa mengandalkan Tuhan itu bukan sekedar masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, ekonomi, kesehatan, pekerjaan, jodoh. Bukan hanya masalah itu. Tapi masalah kekekalan. Dan irama hidup kita harus dilatih untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Supaya kita punya keterikatan, supaya kita bisa menangkap pada kehausan jiwa kita yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan. Sampai kita mengalami makrek, ketemu Tuhan. Sebab jika kita mengandalkan Tuhan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, kita mengeksploitasi Tuhan. Kita memanfaatkan Tuhan. Kita menarik Tuhan di bisnis kita, tapi kita tidak mau mengerti bisnis dia. Ingat beberapa kali Tuhan Yesus melarang murid-muridnya waktu menyembuhkan, membangkitkan orang mati, pada waktu Tuhan Yesus berubah, bercahaya di atas gunung, dan bilang-bilang. Kenapa? Sebab Tuhan tidak mau maksud utama kedatangannya disalahartikan. Tuhan menolak dijadikan raja. Apa dia bukan raja? Dia raja, tapi raja versi Tuhan, bukan versi orang Yahudi. Amin. Jadi kalau orang mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan hanya karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, wah dia luput dari maksud Tuhan berurusan dengan kita. Nangkep saudara? Dan itu yang dilakukan kuasa kegelapan melalui mimbar-mimbar gereja. Yang tanpa disadari menyesatkan. Tapi saya tidak menunjuk gereja mana ya. Si A, si B, enggak. Kalau ada yang begitu di seluruh dunia. Jadi seakan-akan saudaraku, masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, ya bisa saja itu masalah besar ya. Kesehatan yang bisa mengancam jiwa, masalah ekonomi yang membangkrutkan usaha, membuat anak tidak kuliah dan lain-lain. Saya tahu itu masalah besar. Tetapi orang harus sadar ada masalah yang lebih besar, yaitu kekekalan. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana Sadra, Mesakh, Abednego berkata, sekalipun dia tidak melakukan, bukan tidak mampu, tidak melakukan. Saya sudah periksa benar kalimat yang diucapkan itu. Kami tetap tidak menyembah.
itu unconditional. Artinya iman, kepercayaan, kesetiaan yang tak bersyarat. Aku setia walau. Jadi kalau orang mengandalkan Tuhan hanya karena masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, tidak terkait dengan kekekalan, itu pemanfaatkan, manipulasi, itu terjadi tabrakan kepentingan. Tuhan punya kepentingan menyelamatkan kita. Ya kamu di bumi mau kaya, sehat, tidak pernah sakit. Nanti kalau terpisah selama-lamanya, apa artinya? Amin. Makanya Tuhan tidak jarang bikin Anda miskin. Betul. Tapi kalau beberapa pendeta berkata setan yang membuat miskin. Bisa. Tapi Tuhan juga bisa. Tuhan izinkan Anda mengalami kesulitan. Bisa melukai saudara, tapi bukan pisau preman. Tapi pisau dokter operasi. Dokter bedah. Beda loh pisau dokter bedah dengan pisau preman. Kalau mau sembuh kan Anda rela dibedah oleh dokter bedah. Dibawa ke ruang khusus, bajunya dibukain semua, ya kan? Anda dibuat tidak sadar. Wah, dah. Dibius. Pasrah saja. Copot semua, sampai gigi palsu juga dicopot. Pasrah. Tahun 2000 saya hampir mati dan sudah mati. Karena kardiagramnya sempat lurus. Terus seperti 2 kali kalau nggak salah. Itu yang saya dibedah itu saudara. Wah saya nggak mau terulang lagi saudara. Digeledek di ruang itu, dibukain baju. Susternya bilang, Pak Eras mati gua. Dibuka semua. Itu masalahnya, dokter bedah nggak apa-apa. Ini dibuka semua nih bro. Pak Eras, hah? Aduh ampun deh. Kalau di luar negeri kan suster-susternya nggak kita kenal saudara. Tapi kalau di Indonesia, waduh. Tapi pisau dokter operasi itu kita siap. Di black. Tuhan itu bisa melukai saudara demi keselamatan kekal saudara. Jadi kalau kita sering bicara LB3, langit baru bumi baru ya, kekekalan. Lalu orang mencibir. Bro, lu bicara soal mengandalkan Tuhan atau apapun, you tidak kaitkan dengan kekekalan, nggak akan lengkap, meleset pasti. Amin. Ini bukan membela ajaran, saudara pahamlah. Amin. Nggak mungkin. Sebab kalau saudara berurusan dengan Tuhan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara memanfaatkan Tuhan. Anda itu seperti memperdaya Tuhan. Atau kasarnya memperbudak Tuhan. Nanti saatnya Tuhan tidak akan mau urusan dengan Anda loh. Kalau Kristen baru, Kristen masih kanak-kanak, membawa masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmaninya, Tuhan welcome, sini. Sering gampang terjadi mujizat. Wah pertolongan Tuhan begitu mudah dialami. Tapi setelah menjadi Kristen dewasa, sakit gak gampang sembuh, punya masalah gak gampang dikasih jalan. Makanya Kristen-Kristen baru yang kesaksiannya, Tuhan memang luar biasa saudara. Ekonomi bisa dipulihkan saudara. Saya sakit itu sembuh saudara. Kita dengernya Tuhan berkata, belum. Lu masih balita tahu? Belum. Iya. Yang saya saksikan ya. Dari tahun 1980 itu pengkhotbah kesembuhan ilahi dari luar negeri. Wah luar biasa terjadi di Senayan itu. Setelah itu makin hari makin tidak ada. Waktu di Kemayoran saya datang juga. Saya lihat orang-orang masih pulang dengan tidak sembuh. Kan ada firman yang mengatakan serahkan tubuhnya kepada iblis, jiwanya selamat. Kamu lebih baik sakit tapi bertobat daripada kamu sehat, kamu tidak masuk surga. Lebih baik kamu ke surga dengan tangan satu daripada dengan tangan dua kamu ke neraka. Jadi ketika masih kanak-kanak, Tuhan diajak bisnis, artinya diajak urusan gitu, dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Oke, Tuhan toleransi. Tapi setelah dewasa,
Tuhan tidak mau.